Selamat pagi dan salam jumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih dalam Kristus. Mari kita merenungkan bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama. Pada kali ini kita akan mengambil tema tentang sabda yang digenapi. Kisah Injil yang telah kita dengarkan pada hari ini bercerita tentang Yesus yang kembali ke kampung halaman. Sebelum Yesus kembali ke Nazaret, ia telah berkeliling di daerah Galilea dan melakukan banyak mujizat. Mujizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan Yesus tersebar dan diketahui oleh banyak orang, termasuk oleh orang sekampungnya. Menariknya bahwa Yesus kembali ke sinagoga. Dia mengambil kitab suci yang diberikan kepadanya, lalu mulai mengajar. Kita bisa melihat gerak tindakan Yesus. Yang pertama, ia masuk ke sinagoga, berdiri, mengambil kitab suci, membaca, kemudian menyerahkan kembali kitab suci, lalu duduk dan mulai mengajar. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Oleh Lukas dilukiskan dengan kata-kata, ia mengatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku dan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas tidak melukiskan tentang ajaran yang panjang, tapi kata-kata tadi mau menggambarkan tentang tujuan dari kedatangan Yesus yang selanjutnya akan kita lihat di dalam bab-bab selanjutnya dalam Injil Lukas. Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak dan kaum muda yang dikasihi Yesus, sangat menarik untuk merenungkan bacaan hari ini, terutama ketika kita melihat kalimat terakhir yang dikatakan Yesus sesudah ia duduk untuk mengajar. Pada hari ini, genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengar. Mendengar dan berbuat adalah satu tindakan yang tidak bisa dipisahkan. Pada kenyataannya kita sering mendengar bahwa apa yang diajarkan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Pada zaman Yesus, orang-orang Farisi, para ahli Taurat seringkali mengajarkan sesuatu yang tidak mereka laksanakan. Itulah mengapa Yesus sering mengecam mereka sebagai orang-orang yang kafir. Sedangkan pada bagian ini Yesus mengatakan, pada nas tadi telah digenapi sewaktu kamu mendengar. Yesus hanya berbicara, tetapi apa yang diungkapkannya telah digenapi. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa tindakan Yesus sesuai dengan apa yang diungkapkan. Demikian pula sebaliknya, apa yang dikatakannya sesuai dengan apa yang dilakukan. Hari ini kita diajak untuk menjadi orang yang selaras dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita ungkapkan harus benar-benar menjadi satu kewajiban untuk kita laksanakan. Coba kita telah lebih dalam ungkapan pada hari ini. Genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menjadi orang yang sesuai dengan apa yang dikatakan bukanlah satu hal yang mudah. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengikuti apa yang diajarkan. Hari ini menjadi hari yang istimewa karena kita kembali mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Sangat mungkin jika dalam perjalanan waktu kita menjadi orang yang tidak bisa menepati apa yang kita ungkapkan. Namun hal itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk terus merubah hidup kita, menyesuaikan apa yang kita ungkapkan dengan apa yang akan kita lakukan. Yesus hadir di kampung halamannya
di Nazaret, kota terpencil tempat dia dibesarkan. Injil hari ini memang tidak mengutip secara lengkap tentang kisah Yesus di kampung halaman. Tetapi kita bisa melihat bahwa banyak orang yang sebenarnya kagum dengan apa yang dikatakan Yesus. Pada bagian yang mengatakan bahwa semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkan. Hal ini merupakan satu tanggapan atau gambaran bahwa Yesus tidak cuma mengajar tanpa wibawa. Kewibawaan Yesus hadir karena ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Dan apa yang diajarkannya berangkat dari kenyataan hidupnya, dari apa yang dilakukan. Saudara-saudari yang terkasih, kaum muda dan anak-anak yang dikasihi Yesus, seringkali kita harus kembali masuk ke dalam hidup kita masing-masing. Kita merenungkan, apakah kita menjadi orang yang hanya berbicara tanpa melakukan. Kesaksian tentang tindakan kita tidak pernah keluar dari pujian kita atas diri kita sendiri, tetapi dari kesaksian orang-orang yang berbicara tentang kebaikan kita. Setiap orang dianjurkan untuk melakukan kebaikan, pertama-tama bukan demi pujian, tetapi demi kebaikan itu sendiri. Apa yang bisa kita teladani dari contoh yang diajarkan Yesus pada hari ini? Yesus duduk lalu mulai mengajar. Duduk di dalam bahasa kitab suci mengungkapkan suatu tanda yang dilakukan oleh seorang guru ketika ia akan mengajar. Yesus tidak berdiri untuk mengajar. Walaupun demikian, saya bukan berdiri karena saya ingin mengajar, dan saya juga tidak duduk untuk mengajar. Tetapi saya hanya ingin mengajak kita semua untuk kembali merenungkan bahwa bacaan Injil pada hari ini memiliki satu pesan nyata untuk kehidupan kita saat ini. Pesan itu adalah, yang pertama, fokus pewartaan kita haruslah ditujukan kepada orang-orang yang tertindas, kepada kaum miskin, kepada para tawanan, dan kepada orang-orang buta. Mungkin saat ini kita tidak lagi menjumpai orang-orang buta, atau kita mungkin jarang untuk menjenguk orang-orang yang sakit, atau untuk mengunjungi orang-orang yang tertawan. Tetapi kenyataannya mereka adalah orang-orang kecil, dan kita diajak untuk mendekati mereka. Ada satu ungkapan yang sangat menarik yang bisa kita pakai untuk mengingat bahwa fokus pewartaan kita, fokus pelayanan kita adalah orang-orang kecil. Kita bisa mengambil satu kata, yaitu kata dekadring. Dekadring adalah satu jenis minuman. Tetapi dari kata itu kita bisa mengingat pesan Yesus dengan jelas. Dekadring bisa kita artikan sebagai singkatan dari dekat dengan rakyat miskin atau dekat dengan rakyat kecil. Dekadring adalah minuman yang memberikan kita kesegaran. Dengan dekadring berarti kita harus memberikan kesegaran dalam tanda petik kepada orang-orang kecil, kepada orang-orang miskin. Bukan cuma dengan kata-kata tanpa tindakan, tetapi dengan kata-kata yang digenapi dengan perbuatan nyata, dengan tindakan, dengan bukti bahwa kita tidak hanya mengungkapkan apa yang kita lakukan, yang tidak kita lakukan, tetapi benar-benar kita mendorong diri kita untuk yakin dan mewujudkan apa yang kita ungkapkan. Demikian renungan pada hari ini. Mari kita menjadi orang yang selaras dengan apa yang kita katakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.